Teori holisme Adler adalah pemikiran yang menyatakan bahwa manusia harus dipandang sebagai satu unit yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam teori ini, pikiran, tubuh, dan emosi bekerja sama untuk mencapai tujuan individu. Alfred Adler menegaskan teori holisme Adler percaya bahwa untuk memahami jiwa manusia, kita harus melihat keseluruhan bagian dari manusia itu, dan bukan melihat sepotong-sepotong. Adler berpendapat bahwa kita harus mempelajari individu secara menyeluruh untuk memperlakukan dan menerima mereka secara efektif. Alfred Adler menekankan pendekatan holistik berbasis kekuatan untuk melihat orang, percaya bahwa orang berusaha untuk berkontribusi secara sosial dan memiliki keterampilan dan keberanian untuk mengatasi rintangan untuk mencapai tujuan mereka. Konselor dipanggil untuk mempromosikan kesejahteraan pada klien melalui pendekatan holistik berbasis kekuatan ini. Konselor mendorong kesejahteraan pada klien mereka melalui pendekatan perkembangan dan intervensi pencegahan yang mempromosikan pemberdayaan dan fungsi optimal. Pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi juga merupakan pusat kesejahteraan konselor. Akibatnya, penurunan kesejahteraan mengurangi kualitas layanan yang diberikan konselor kepada klien mereka. Karena sifat pekerjaan yang dilakukan konselor, mereka menghadapi berbagai tantangan terhadap kesejahteraan mereka yang dapat mengakibatkan tingkat stres yang tinggi, kelelahan belas kasih, trauma tidak langsung, dan gangguan. Konselor yang terganggu tidak efektif dengan klien. Dengan demikian, konselor harus mempertahankan kesejahteraan mereka untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan ketahanan mereka. Teori dan prinsip holisme dalam psikologis Adler berfokus pada pandangan bahwa individu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai sekumpulan bagian yang terpisah. Adler seorang tokoh penting dalam psikologi individual, menekankan pentingnya memahami individu dalam konteks sosial dan tujuan hidup mereka secara keseluruhan. Teori holisme Adler menunjukkan bahwa setiap aspek kehidupan dan perkembangan individu harus dilihat dalam konteks keseluruhan dengan memperhatikan tujuan, hubungan sosial, dan bagaimana individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Adler berpendapat bahwa setiap individu adalah satu kesatuan yang utuh, di mana tubuh, pikiran, dan perasaan bekerja secara terintegrasi. Menurut Adler, setiap individu memiliki tujuan hidup yang berorientasi pada pencapaian rasa superioritas atau perbaikan diri yang akan mempengaruhi perilaku dan motivasi mereka. Adler mengemukakan bahwa perasaan inferioritas adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Semua individu menghadapinya di berbagai tahap kehidupan. Prinsip holistik Adler juga mengarah pada pentingnya hubungan sosial dan kontribusi terhadap masyarakat. Adler menekankan bahwa perkembangan perasaan sosial ini sangat penting bagi kesejahteraan psikologis. Adler percaya bahwa individu memiliki kemampuan untuk menciptakan jalannya sendiri dalam hidup dan memiliki tanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. Dalam pandangan holistik Adler, konsep diri seorang self-concept berkembang melalui interaksi dengan orang lain dan berpengalaman hidup. Adler menekankan bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk mengatasi tantangan hidup berdasarkan pengalaman, pandangan hidup, dan tujuan pribadi mereka. Teori holisme yang dikembangkan oleh Alfred Adler berpusat pada gagasan bahwa manusia harus dipahami secara keseluruhan, bukan sebagai kumpulan bagian yang terpisah. Salah satu elemen kunci dari teori holisme Adler adalah bahwa manusia selalu berorientasi pada tujuan. Adler percaya bahwa perilaku manusia bukanlah hasil dari faktor-faktor masa lalu yang murni deterministik, melainkan dorongan menuju pencapaian tujuan di masa depan. Adler juga menyoroti pentingnya perasaan inferioritas dalam perkembangan manusia. Menurutnya, perasaan ini adalah bagian alami dari kehidupan dan sering menjadi pendorong utama seseorang untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dalam konteks sosial, Adler mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mencari rasa memiliki dan kontribusi dalam komunitasnya. Ia menyebut konsep ini sebagai rasa komunitas atau community feeling atau social interest. Adler percaya bahwa keseimbangan antara kebutuhan individu dan tanggung jawab sosial adalah kunci untuk mencapai kesehatan mental dan kehidupan yang bermakna. Adler menyatakan ada satu daya motivasi yang memengaruhi semua bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Daya tersebut mendorong manusia memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada di dalam dirinya, sehingga seorang manusia dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkan.
Disinilah poin yang menyebabkan ketidakkesepakatan Adler dengan Sigmund Freud. Menurut Adler, semua manusia pada dasarnya mengejar superioritas. Adler percaya bahwa setiap orang memasuki kehidupan dalam perasaan inferior dan menghabiskan seumur hidup mereka untuk mengatasi hal tersebut.